Adobe Photoshop, dan kali ini kita akan membuat sebuah foto kreatif, manipulasi foto ya. Dan ini yang masih basic sih. Oke, kita buka dulu. Jadi yang dibutuhkan adalah foto ini dan foto ini, dan kita akan merubahnya menjadi seperti ini ya. Jadi foto ini seolah keluar dari frame ya gitu. Jadi balonnya ini keluar, kalau kita bisa lihat. Oke, kita akan membuat seperti ini sekarang. Oke, saya siapkan dulu bahan-bahannya ya. Jadi kita butuh satu foto yang bisa membuat efek pop up. Mungkin ada ide lain, tapi yang saya contohkan di sini idenya seolah-olah balonnya keluar ya. Mungkin nanti misalnya ada orang lagi main baseball, mungkin nanti sticknya keluar, atau main sepak bola, bolanya keluar dari frame seperti itu ya. Dan sebuah foto frame seperti ini saya dapatkan di Google ya, dan ini bukan kreasi saya sendiri. Jadi di sini ada watermarknya. Saya nggak akan hilangkan karena ini memang ada copyrightnya. Oke, saya siapkan dulu ini. Jadi saya copy aja, image duplicate. Saya akan buat ini baru. Oke, lalu saya copy ini, saya drag ke sini. Oke. Sebelumnya ini saya buat smart object dulu, supaya nanti kalau ada sesuatu yang salah kita masih bisa perbaiki. Oke, setelah saya rubah jadi smart object, ini akan saya rubah sedikit ukurannya. Sebaiknya sih foto ini harusnya lebih besar dari frame ya, supaya hindari pembesaran. Tapi karena ini untuk contoh, mungkin nggak ada masalah ya. Oke, lalu saya akan rubah ini gambarnya supaya warnanya lebih mencolok. Saya kembalikan ke rasterize dulu. Saya buat gambarnya lebih bagus dulu. Saya atur levelnya. Usahakan warna balonnya ini jangan sampai under ya, jangan sampai terlalu gelap. Kalau bisa yang lebih jelas, supaya lebih jelas warnanya. Oke, kalau sudah klik OK, saya mungkin bisa tambahkan vibrance di sini supaya warnanya lebih keluar. Sedikit saturation. Oke. Lalu kalau sudah di sini foto dan frame ini perspektifnya ini agak berbeda ya. Ini agak miring ke samping, sedangkan fotonya lurus ke depan seperti ini. Jadi kita harus perbaiki dulu perspektifnya. Ini saya buat smart object lagi. Oke, untuk membuat perspektifnya sama, kita harus klik dulu ini gambarnya sampai keluar transform control ini. Kalau belum keluar, nyalakan ini show transform control yang ada di sini, lalu klik control, lalu geser seperti ini. Jadi ini memainkan perspektif ya. Jadi ini saya atur seperti ini perspektifnya. Usahakan supaya gambarnya tidak terlalu distorsi ya. Pertahankan ukurannya, kurangi opacity-nya supaya bisa kelihatan.
apakah sudah masuk? Oke, saya buat mungkin ini terlalu besar. Oke, mungkin seperti ini. Kalau sudah klik enter ya, jadi foto ini saya akan masukkan ke dalam frame ini. Jadi saya kurangi dulu opacity-nya, atur supaya ini bisa masuk ke dalam sini. Oke, saya buat gambar anaknya ini di tengah. Oke, mungkin ini cukup ya. Oke, lalu saya akan tambahkan masking di sini. Jadi add layer mask di sini. Jadi kita akan menghapus bagian yang nggak perlu di sini. Saya akan menghapus bagian yang tertutup frame ini. Jadi klik ini polygonal lasso tool, pilih yang polygonal lasso tool, lalu di garis-garis ini kita akan potong seperti ini. Oke, kalau sudah saya klik Ctrl Shift I, lalu klik Alt Delete. Ya, kita sudah menghapus, lalu klik Ctrl D, kita sudah menghapus bagian luarnya. Tapi masalahnya balonnya juga ikut kepotong ya. Oke, kita akan kembalikan lagi, klik di sini lagi, klik di maskingnya, lalu pilih putihnya ada di atas, jadi klik sini atau klik X ya sampai putihnya di atas, lalu klik brush tool, lalu kita kembalikan balonnya tadi seperti ini. Oke, untuk mempermudah saya kembalikan balonnya seperti biasa tadi, seperlunya aja ya. Jadi kalau ada bagian yang putih-putih nanti akan tetap kita hapus, jadi nggak perlu yang banyak-banyak seperti ini. Jadi seperlunya aja. Kalau balonnya sudah nggak kelihatan ya udah nggak usah dikeluarkan lagi. Oke, di sini saya sudah mengembalikan balonnya, dan tugasnya sekarang tinggal kita menghapus bagian yang bukan balon. Jadi kembali lagi ke sini, kita kembali lagi ke hitam, warna hitam, lalu kita hapus pakai brush lagi kecil-kecil. Kalau kebetulan gambarnya ini bagus resolusinya, karena ini saya ngambil dari internet jadi resolusinya nggak terlalu bagus, saya sebenarnya bisa pilih di sini quick selection tool, tapi karena gambarnya nggak bagus jadi seperti itu ya. Mungkin ini saya contohkan ini. Nah, saya pilih ini, lalu saya klik brush, pilih warna hitam, pilih warna hitam, lalu ini saya Ctrl Shift I, saya balik maksudnya, lalu saya potong seperti ini. Jadi kalau saya potong ke dalam balonnya nggak kena seperti ini. Jadi saya menggariskan, tapi karena gambarnya ini nggak terlalu bagus, jadi terpaksa saya pakai cara manual, yaitu memotongnya sendiri. Jadi kalau bisa ini brushnya hardnessnya dibuat 100% atau nggak usah 100%, kurang lebih 60-70%, dengan opacity-nya 100, flow 100. Oke, jadi pemotongannya ini bisa lebih halus.
Oke, di sini saya sudah memotong, tapi ini masih belum sempurna. Jadi di sini saya ada triknya. Kalau untuk yang detail seperti ini, kita potong, kita buat ukurannya sekecil mungkin, lalu kita potong seperti ini. Kita hapus ini, lalu bagian yang luarnya, supaya lebih mudah. Nah, untuk misalnya nggak sengaja kita memotong seperti ini, ya, kita bisa kembalikan lagi, klik X, lalu kembalikan seperti ini. Nah, misalnya di sini terpotong seperti ini, klik X. Kalau kebetulan objeknya bulat seperti ini, kita bisa memanfaatkan bentuk dari brushnya ini. Jadi saya perbesar seperti ini, lalu saya kembalikan bagian yang bulat seperti itu, ya. Jadi kita bisa memanfaatkan brushnya, karena membuat sesuatu yang bulat persis seperti ini agak sulit untuk yang belum terbiasa. Nah, seperti ini saya akan potong sedikit, lalu saya akan kembalikan ukurannya seperti ini, supaya bulat sempurna seperti ini. Oke, kira-kira saya sudah membersihkannya ya, kurang lebih seperti ini. Lalu untuk mendapatkan efek dia lebih 3D, kita harus menambahkan seolah-olah ini cahaya dari sini, dari kiri atas, lalu ada bayangan di sini, ya. Jadi saya copy ini, jadi klik di gambarnya ini, lalu Ctrl J, saya ketik dulu ini namanya bayangan, shadow, lalu saya rubah warnanya, lay style, color overlay, saya rubah jadi hitam. Oke. Kita lihat sini yang terpotong bagian sini, jadi saya akan potong ini, potong bagian yang nggak perlu jadi bayangan. Oke, setelah kita sudah buat potongan seperti itu, kita kembali ke masking, lalu klik, karena hitamnya di depan, jadi klik Alt Delete. Ya, ini sudah terpotong ya sebenarnya, cuman karena kebetulan gambar framenya ini hitam, jadi seolah-olah nggak kelihatan. Oke, klik Ctrl D untuk menghilangkan garis-garis potongan tadi, ya. Ini dia. Lalu kita buat layer yang tadi di belakang foto, lalu kita buat dia rasterize ya. Klik kanan, klik di sini di layernya, klik kanan, rasterize layer. Oke. Lalu di sini kita akan atur di sini. Oke, di sini kalau nggak kelihatan, saya akan buat ini seperti ini dulu. Saya matikan backgroundnya supaya kelihatan ini, lalu klik Ctrl dan geser sedikit. Kita buat perspektif seperti awal tadi. Biasanya itu bayangan mengikuti cahaya ya, jadi kira-kira misalnya cahaya ada di kiri atas, berarti nanti bayangannya juga akan mengikuti arah cahayanya seperti ini. Kalau udah di enter, kita kembalikan lagi. Oke. Lalu klik filter, blur, Gaussian blur, supaya ada pendarannya, memendar, tapi jangan berlebihan seperti ini, sedikit aja supaya
lekuk balonnya masih kelihatan. Oke, kira-kira kalau di tempat saya ini mungkin sekitar 10 pixel. Oke, untuk di gambar lain mungkin beda lagi ya. Oke, lalu opacity-nya saya kurangi seperti ini. Kalau kurang lebar, kita bisa lebarkan lagi di sini. Misalnya saya geser lagi seperti ini. Ya, oke. Oke, di sini masih kelihatan antara balon dengan gambar masih seperti nggak menyatu ya. Oke, sebaik kita bersihkan lagi di sini, klik ke masking lagi. Kita bersihkan bagian yang masih putih-putih ini. Untuk beberapa bagian, untuk detail mungkin saya hapus beberapa pixel, tapi selama nggak merubah bentuk gambarnya, jadi nggak terlalu bermasalah. Lalu kita tambahkan di sini, klik ke gambarnya, kita tambahkan dodge untuk burn dan dodge untuk membuat balonnya ini dimensinya lebih kelihatan ya. Oke, sebelumnya ini kalau sudah oke di sini, saya rasterize dulu, klik kanan rasterize lagi. Lalu saya buat balonnya ini lebih berdimensi. Jadi burn tool itu membuat warnanya lebih gelap, jadi klik sini midtones and exposure-nya kurang lebih 40. Nggak usah semua balon ya, yang pinggir-pinggirannya aja seperti ini, supaya membuat balonnya dimensinya. Oke, saya tambahkan exposure-nya supaya ada dimensinya lebih gelap seperti itu. Jadi membuat balonnya seolah-olah memang keluar gitu. Untuk beberapa bagian kita bisa lebih terangkan. Untuk highlightnya saya beri dodge di sini. Oke, jadi cahaya dari kiri atas. Kalau terlalu keras, saya kurangi exposure-nya. Oke, dan terakhir saya akan membuat seolah-olah foto ini memang benar-benar di dalam frame. Jadi ini juga saya tambahkan pinggirannya, saya gelapkan sedikit dengan burn tool. Iya, ya ini dia hasilnya. Mungkin nggak terlalu sempurna, tapi kalau dilatih untuk kreasinya mungkin ini bisa lebih sempurna lagi ya. Tapi kalau untuk tutorial seperti ini, saya rasa ini sudah cukup oke ya. Yang penting sebenarnya ini idenya. Jadi idenya ini kita membuat foto keluar 3D seperti ini. Oke, kira-kira itu dulu tutorial Photoshop kali ini.
Untuk yang ingin menyaksikan tutorial saya yang lainnya bisa klik subscribe dan like di bawah ini. Dan yang untuk ingin bertanya seputar tutorial ini bisa kirimkan pertanyaan di komen box bawah ini atau via Twitter saya. Oke, kita ketemu lagi di video saya yang lainnya dan terima kasih.